Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Andrianis, Eskap Nars MKAP. Saya sebagai dosen tetap pada program studi S1 Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gunung Sari, Makassar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait mata kuliah yang saya bawakan pada semester 6 tahun akademik 2024-2025, yaitu mata kuliah keperawatan gawat darurat. Mata kuliah keperawatan gawat darurat dengan kode MK S124305 memiliki bobot 5 SKS dengan jumlah pertemuan sebanyak 16 kali yang dibagi dengan 12 kali pertemuan untuk teori atau tatap muka, kemudian dilanjut dengan 2 pertemuan untuk lab skill dan 2 pertemuan untuk masing-masing UTS dan UAS. Mata kuliah ini membahas tentang konsep dan prinsip asuhan keperawatan gawat darurat, proses keperawatan gawat darurat dalam berbagai kondisi, kemudian melaksanakan asuhan keperawatan gawat darurat terkait gangguan multisistem. Tidak hanya itu, mata kuliah ini juga mengintegrasikan hasil-hasil penelitian ke dalam asuhan keperawatan dalam mengatasi masalah yang berhubungan dengan kegawat daruratan. Pada akhir mata kuliah, mahasiswa diharapkan mampu memberikan asuhan keperawatan pada pasien dengan kasus-kasus kegawat daruratan, baik di tatanan klinik maupun di rumah sakit. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau disingkat CPL Prodi pada mata kuliah keperawatan gawat darurat itu terdiri dari CPL 2, CPL 3, dan CPL 5. Nah, untuk capaian pembelajaran mata kuliah meliputi 1. Mahasiswa diharapkan mampu menganalisis prinsip-prinsip asuhan keperawatan gawat darurat. Yang kedua, mampu menganalisis proses keperawatan gawat darurat dalam berbagai kondisi. 3. Mampu menganalisis asuhan keperawatan gawat darurat terkait gangguan multisistem. Yang keempat, mampu menggunakan hasil-hasil penelitian dalam asuhan keperawatan dalam mengatasi masalah yang berhubungan dengan gawat daruratan. Terakhir, yang kelima, mengimplementasikan asuhan keperawatan pada kasus kegawat daruratan sesuai standar yang berlaku dengan berpikir kreatif dan inovatif. 3 komponen utama dalam proses pembelajaran dalam mata kuliah keperawatan gawat darurat yaitu pertama, delivery. Saya memberikan materi serta RPS yang dapat diunduh oleh mahasiswa dalam e-learning stikesgunungsari.ac.id. Kemudian, presentasi interaktif secara tatap muka untuk mendukung pemahaman mahasiswa. Yang kedua, interaction. Pada mata kuliah ini didukung oleh komunikasi 2 arah antara saya dan mahasiswa berupa diskusi, tanya jawab, kolaborasi, dan refleksi bersama. Yang ketiga, yaitu asesmen atau sistem penilaian yang saya lakukan berupa kuis, memberikan kuis, penugasan individu maupun kelompok, UTS dan UAS, serta penilaian sikap dan kehadiran. Referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini berupa buku dan artikel penelitian yang terbaru yang terkait dengan kegawat daruratan. Baik, selanjutnya saya akan menampilkan video pembelajaran pada mata kuliah keperawatan gawat darurat khusus untuk pertemuan yang ke-10 dengan materi asuhan keperawatan gawat darurat sistem integumen dengan kasus luka bakar. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah ya. Pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan materi untuk mata kuliah keperawatan gawat darurat, ya. Nah, untuk hari ini kita sudah masuk ke pertemuan 10, ya. Jadi kemarin kita sudah bahas mengenai asuhan keperawatan pada sistem kardiovaskular. Nah, pada hari ini kita akan membahas sama-sama belajar mengenai asuhan keperawatan pada sistem integumen, ya. Nah, sebelum saya masuk ke teori, ya, saya
video. Lainnya meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit. 41 napi tersebut terdiri dari 1 orang narapidana kasus pembunuhan, 1 orang napi terorisme, dan yang lain adalah napi kasus narkoba. Oke, ada yang bisa bercerita, bukan bercerita ya, sedikit memberikan pandangan terkait dengan cuplikan berita tadi. Pembahasan tadi yang bisa kami ambil itu tentang luka. Nah ini kan kebakaran, otomatis ada luka bakar ya. Nah betul. Jadi karena hari ini kita akan membahas mengenai asuhan keperawatan pada sistem intelijen. Jadi pada cuplikan video tadi itu banyak ada kebakaran terjadi, otomatis banyak korban yang timbul ya dari bencana kebakaran tadi, dari kejadian kebakaran tadi, otomatis banyak pasien ataupun klien yang mengalami luka bakar ya, korban yang mengalami luka bakar. Nah itu sesuai dengan materi yang akan saya bawakan pada hari ini ya, mengenai sistem intelijen khususnya pada kasus luka bakar. Nah jadi luka bakar itu atau bahasa istilah medisnya itu kombusyon ya. Nah kalian kalau nanti di klinik atau rumah sakit itu kebanyakan dengar ataupun mungkin dokter atau tenaga medis yang lain mengatakan kombusyon itu namanya sama dengan istilah luka bakar. Nah dikatakan luka bakar itu merusak jaringan tubuh, terutama kulit, yang disebabkan karena trauma panas, listrik, cairan kimia, radiasi, atau bisa juga karena suhu dingin yang ekstrim. Itu bisa menyebabkan luka bakar ya. Dan bukan cuma sifatnya panas, tapi suhu dingin yang paling ekstrim juga itu bisa menyebabkan luka pada bagian kulit ya. Kemudian luka bakar juga menyebabkan kerusakan kulit disertakan jaringan di bawahnya yang disebabkan oleh perpindahan panas ke tubuh. Jadi banyak penyebabnya kenapa bisa terjadi luka bakar. Bisa karena api, bahan api, ya, tersengat listrik, itu juga bisa menyebabkan luka bakar. Terkena cairan kimia, ya, efek radiasi juga itu bisa menyebabkan luka bakar, ya. Yang pertama ada yang dikatakan lewat kontak langsung, ya, langsung mengenai anggota tubuh kita, ya. Baik itu kulit, ya. Nah, berupa air panas, uap panas, benda panas, ya, yang sifatnya panas, ya. Kemudian bahan kimia, nah cairan kimia itu bisa berupa air keras, ya. Yang kedua, kontak tidak langsung, ya. Yang mana dikatakan kontak tidak langsung mengenai tubuh kita, kulit, ya. Misalnya sinar matahari. Ada juga pengaruh sinar X atau sinar UV ya. Sinar X biasanya yang terpapar sinar radiasi ya. Orang yang melakukan pengobatan kanker melewati tahapan pengobatan radioterapi dan kemoterapi, kadang juga ada yang sampai menimbulkan seperti menyebabkan luka bakar di kulitnya. Mungkin di pikiran kalian tadi berdasarkan video tadi ya, yang luka bakar itu ya yang disebabkan karena api, ya. Jadi banyak, bukan cuma karena sengatan api atau terbakar. Jadi secara kasat mata kita bisa melihat, tapi berdasarkan dari manifestasi klinis menurut teori itu ada beberapa. Mulai dari pertama, otomatis ada nyeri, ya, keluhan nyeri dari pasien. Kemudian yang kedua, takikardi dan tekanan darah turun. Ya, ada juga beberapa pasien yang mengalami luka bakar itu mengalami denyut nadi yang cepat, kemudian tekanan darahnya menurun. Ya, hipotensi. Itu juga salah satu manifestasi klinisnya. Kemudian adanya kemerahan atau bulah pada permukaan kulit yang cedera, yang mana itu bulah kemerahan, ya, yang biasanya bersentuhan dengan benda panas ataukah memang terkena
percikan api atau seperti apa, kebakaran, mengalami kebakaran. Kemudian tubuh klien terasa panas, itu sudah pasti, apalagi kalau kena api, ya, kena luapan air panas atau percikan air panas, ya. Kemudian ekstremitas dingin, perubahan suhu dari panas ke dingin, ya. Ada juga beberapa pasien yang mengeluh seperti itu, ekstremitasnya, tangannya, kakinya itu akral dingin, ya. Kemudian perubahan tingkat kesadaran. Nah, ini kalau luka bakarnya sudah parah, ya, sudah mengenai sistem pernafasan, mungkin mengganggu sistem pernafasan, otomatis sistem mengenai juga sistem kardiovaskular, itu bisa saja berpengaruh pada tingkat kesadaran pasien. Kemudian selanjutnya dehidrasi, ya. Yang mana dikatakan dehidrasi? Kekurangan ya. Perubahan tubuh kulit, kulitnya jelek, penurunan jumlah urin yang keluar. Orang yang mengalami luka bakar juga terkadang itu jumlah urinnya juga sedikit, ya. Peningkatan frekuensi pernapasan, ada yang sampai sesak, ya, nafasnya cepat. Kemudian terakhir itu keterbatasan mobilitas. Kemudian kita lanjut klasifikasi luka bakar, ya. Nah, di klasifikasi luka bakar itu ada 3 macam, ya. Jadi ini yang saya katakan, manifestasi klinis atau tanda dan gejala orang pada kasus luka bakar itu tidak semuanya ada pada pasien didapatkan, tergantung dari tingkat keparahannya, ya. Derajat lukanya. Kalau kita membahas luka bakar itu kita belajar tingkat ataupun derajat keparahannya, ya. Yang pertama ada yang dikatakan luka bakar derajat 1, superficial skin burn. Nah, yang mana dikatakan derajat 1 kalau lukanya cuma mengenai lapisan epidermis, ya. Yang mana dikatakan lapisan epidermis itu lapisan terluar pada kulit kita, yang kalian bisa tarik ini. Kemudian selanjutnya luka bakar derajat 2, partial thickness skin burn. Nah, yang mana dikatakan luka bakar derajat 2 kalau sudah mengenai lapisan epidermis sampai lapisan dermis. Nah, pada umumnya gejala klinisnya terbentuk pula kelumpuhan yang lebih besar, ya. Kalau di lapisan epidermis bisa saja ada pula, tapi tidak begitu parah atau kemerahan saja. Kalau di derajat 2 sudah pasti ada bulah atau lumpuhan, ya. Kemudian luka bakar derajat 3, yang mana derajat 3 full thickness skin burn ini sudah menyentuh bagian kulit secara keseluruhan, baik yang paling dari epidermis sampai subkutan. Nah, kalau di luka bakar derajat 3 ini dapat melibatkan struktur di bawah dermis. Permukaan luka bisa berwarna putih dan lembut atau berwarna hitam halus dan kasar, ya. Nah, ini kalau sudah luka bakar yang betul-betul memang membakar tubuh kita, bagian kulit kita sampai ada yang halus, itu sudah masuk di luka bakar derajat 3, ya. Kalau sudah timbul kehitaman itu sudah pasti mengenai lapisan subkutan. Setelah mengetahui bagaimana klasifikasi atau tingkat keparahan luka bakar itu sendiri, ya, terutama pada bagian kulit, ya. Nah, kita lanjut bagaimana melakukan perawatan luka bakar, ya. Paling kita sebagai perawat, ya, bisa memberikan pertolongan pertama, ya, sebelum dibawa ke pelayanan kesehatan di klinik atau rumah sakit. Kalaupun kasusnya ringan, masih derajat 1, itu bisa dirawat di rumah. Tapi kalau sudah ada keluhan
penurunan tingkat kesadaran, sampai derajat 3 mungkin sudah gosong, ya, nyeri hebat, ya. Kemudian sudah tadi di manifestasi klinis itu banyak keluhan dari pasien, sampai ada yang sesak nafas, kesulitan untuk bernafas, itu sudah otomatis harus dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan pertama oleh dokter, ya, dan tenaga medis yang lain. Nah, bagaimana fase perawatan luka bakar? Yang pertama itu ada yang dikatakan resusitasi, ya, dilakukan secara darurat atau sesegera mungkin, ya, dari pertama kejadian sampai selesainya resusitasi cairan. Yang diprioritaskan itu pertolongan pertama berupa pencegahan shock, ya, apalagi pada kasus-kasus yang mengalami kebakaran terkena kobaran api, ya. Pencegahan gangguan pernapasan, deteksi dan penanganan cedera, kemudian bagaimana menilai lukanya, ya, dan tindakan perawatan apa yang harus kalian lakukan. Itu masuk di fase resusitasi, pertolongan pertama. Kemudian fase akut, dari dimulainya durasi sehingga hampir selesainya proses penutupan luka. Nah, ini kalau sudah luka bakarnya sudah berlangsung selama beberapa hari, ya. Fase akut, di mana perawatan dan penutupan luka, pencegahan atau penanganan komplikasi termasuk infeksi dan dukungan nutrisi. Dalam proses penyembuhan luka juga itu penting sekali yang namanya nutrisi. Apalagi kalau luka bakarnya derajat 3, ya, sudah pada sampai tahap lapisan kulit yang paling dalam. Apalagi kalau sudah ada tanda-tanda sesak nafas, otomatis mengganggu organ pernapasan, ya, dengan cepat otomatis sistem kardiovaskular juga terganggu, ya. Jadi di fase akut itu kita mencegah yang namanya komplikasi termasuk infeksi. Kalau luka bakarnya luas, ya, luka bakar luas itu bisa saja menimbulkan infeksi kalau pengobatannya atau penanganannya tidak tepat. Nah, bagaimana melakukan perhitungan luas luka bakar? Nah, ini kalian harus kuasai. Jadi berbeda dengan antara anak dengan dewasa, ya. Nah, menentukan luas luka bakar itu sangat mempengaruhi pada saat kita memberikan penanganan atau pengobatan, perawatan dan pengobatan. Karena semakin luas luka bakar, otomatis semakin banyak keluhan yang timbul pada pasien, ya. Semakin luas luka bakarnya juga otomatis butuh resusitasi cairan yang tepat, ya. Karena bisa saja menimbulkan penurunan tingkat kesadaran, ya, kalau sudah melebar luka bakarnya, sudah luas. Nah, untuk perhitungan luas luka bakar itu menurut Welles, ya, menentukan presentasi luas permukaan tubuh yang mengalami cedera luka bakar maka menggunakan aturan rule of 9. Ya, ini kalian bisa lihat di gambar. Untuk bagian kepala yang kena mengalami luka bakar itu 9%. Ya, front and back artinya depan dan belakang. Untuk bagian dada itu 18%. Kemudian tangan kanan, tangan kiri itu masing-masing 9%. Ya, perineum itu 1%. Kaki bagian kanan maupun kiri itu masing-masing 18%, ya. Itu untuk orang dewasa. Nah, kalau pada anak-anak bagian perineum atau alat kelamin itu sama 1%. Yang membedakan itu bagian tubuh yang lain, ya. Untuk proses penyembuhan luka bakar itu tergantung dari derajatnya. Kalau dia cuma derajat 1 itu proses penyembuhannya lebih cepat. Ya, tapi kalau sudah masuk ke derajat 3, sudah sampai ke tahap mengenai lapisan kulit paling dalam, subkutan, itu fase penyembuhannya lebih lama. Yang pertama dikatakan fase inflamasi atau peradangan. Nah, ini fase inflamasi itu sampai hari keempat. Nah, ini juga dipelajari di
mata kuliah terbuka ya. Ada yang namanya fase inflamasi, fase proliferasi atau pembentukan jaringan baru untuk mengganti kulit yang rusak, ya. Kemudian fase remodeling atau maturasi itu untuk memaksimalkan integritas atau struktural jaringan baru yang terbentuk. Apa dampak klinis dari luka bakar? Yang pertama, jadi ada nekrosis sel, kematian dari jaringan atau sel jaringan tubuh, inflamasi atau peradangan, bisa saja terjadi infeksi, ya. Kemudian apa efek kerajanannya? Bisa mengalami gangguan sirkulasi, ya. Kemudian cairan, dehidrasi, shock, hipovolemik, ya. Kemudian kegagalan multiple organ atau sepsis, terjadi sepsis itu kalau terjadi infeksi, ya. Kemudian luka bakar inflamasi yang sampai mengalami trauma pada saluran. Nah, ada beberapa komplikasi yang ditimbulkan dari luka bakar. Ini yang saya tekan tadi, kalau penanganannya tidak tepat sampai menimbulkan infeksi, ya, itu ada komplikasi lanjutan. Yang pertama ada yang dikatakan hipertrofi jaringan parut, ya. Ada yang dikatakan hipertrofi jaringan parut, komplikasi kulit yang biasa dialami pasien dengan luka bakar dan biasanya sulit dicegah. Hipertrofi itu mengalami pengecilan jaringan parut, kemudian terjadi kontraktur menimbulkan gangguan fungsi pergerakan, ya. Nah, sama halnya dengan kasus-kasus sistem untuk keperawatan gawat darurat, ya. Untuk kasus-kasus gawat darurat yang lain, karena hari ini kita membahas sistem imun. Jadi pada prinsipnya, ya, untuk pengkajian, ya, pengkajian menurut teori itu kita mulai dari airway breathing, sirkulasi dan disability-nya. Beda kalau di pemberian asuhan keperawatan yang lain, di vital bedah, maternitas anak, ya, itu tidak ada pengkajian istilah pengkajian primer yang mulai dari airway breathing, sirkulasi dan disability-nya. Nah, itu mulai dari airway-nya, bagaimana jalan nafasnya, ya, bagaimana pernapasannya. Kalau sampai menimbulkan keluhan dari pasien susah nafas, nafasnya cepat, ya, bagaimana sirkulasinya dan disability-nya. Baru masuk ke pengkajian sekunder. Apa bedanya riwayat kesehatan sekarang dan kesehatan sama halnya dengan kalau kita melakukan pengkajian keperawatan pada umumnya. Apa saja yang bisa muncul, diagnosa yang bisa muncul pada kasus-kasus luka bakar? Yang pertama, resiko bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan obstruksi trakeobronkial, udem mukosa jalan nafas. Apalagi kalau mengenai bagian dada dan kepala, ya, itu biasanya ada kesulitan bernafas pada pasien. Bisa saja ada diagnosa resiko bersihan jalan nafas. Kemudian resiko tinggi kurangnya volume cairan tubuh berhubungan dengan blood loss, ya, pilihan darah, status hipermetabolik dan hiperaktif. Kemudian yang keempat, hipotermia, ya, karena gangguan mikrosirkulasi kulit dan jaringan yang terbuka, ada resiko tinggi infeksi juga. Nah, saya katakan tadi kalau penanganannya tidak tepat, itu resiko tinggi terjadi infeksi karena tidak adekuatnya pertahanan primer. Kemudian gangguan rasa nyaman nyeri ini sudah otomatis ada pasti. Biar itu di luka bakar derajat 1, ya, pasti ada nyeri, tidak nyaman pada bagian kulit, itu sudah pasti ada. Gangguan integritas jaringan akibat luka bakar, kemudian gangguan perfusi jaringan akibat penurunan blood flow. Sampai di materi untuk penentuan diagnosa, ada pertanyaan mungkin atau ada yang kurang jelas dari penjelasan saya? Ya, silakan. Saya kurang jelas dengan tadi penjelasan Ibu tentang proses penyembuhan luka bakar. Apakah bisa Ibu? Yang pertama kan ada kemerahan, ya, nyeri,
Otomatis itu, apalagi kalau derajat luka bakarnya itu tingkat keparahannya sudah yang sangat luas atau sangat parah, ya otomatis di fase inflamasi itu sampai hari keempat ada nyeri yang timbul, ya itu. Kemudian setelah hari keempat itu kita masuk ke tahap fase proliferasi atau pembentukan sel. Ini kalau penanganannya cepat dan tepat. Kan beda lagi kalau timbul infeksi ya. Tidak belum masuk ke fase proliferasi kalau timbul infeksi. Ya. Ini kalau lukanya tidak timbul infeksi. Pada fase ini protein sangat diperlukan. Jadi kalau sudah melewati fase inflamasi, untuk penyembuhan luka yang cepat, ya, itu kita harus dukung dengan kebutuhan nutrisi. Selanjutnya fase remodeling atau maturasi itu berlangsung di minggu ketiga di hari ke-21 setelah melewati yang namanya pembentukan jaringan baru. Ya. Nah, fase ini berlangsung mulai dari hari ke-21 sampai sekitar 1 tahun ini kalau luka bakarnya parah. Ya. Bisa sampai butuh tahunan. Yang bertujuan untuk memaksimalkan kekuatan dan integritas struktural jaringan baru, pengisi luka, dan proses pertumbuhan epitel dan pembentukan jaringan parut. Ya, jadi sekali lagi proses penyembuhan luka bakar ini itu bisa saja lebih cepat, bisa saja lebih lambat waktunya, tergantung dari penanganan awal kita. Jelas ya? Yang lain? Sudah jelas? Jelas, Bu. Ada lagi pertanyaan? Kalau begitu saya bertanya. Nah, tadi saya menjelaskan derajat keparahan luka bakar, ya. Ada yang dikatakan derajat luka bakar 1, 2, dan 3. Siapa yang bisa menjelaskan ke saya yang mana dikatakan derajat luka bakar pertama 1? Nah, silakan, Osmini. Luka bakar derajat 1 itu luka bakar yang paling ringan, yang hanya mengenai lapisan luar epidermis. Di mana Lapisan luar kulit. Epidermis itu kulit yang bisa dicubit, Oke. dan tidak mengenai bagian dermis. Jadi kalau luka bakar derajat 1 itu cuman mengenai lapisan epidermis ya, diingat. Tuh. Kalau derajat 2 ada yang bisa menjelaskan? Ya Sinta, silakan. Kalau luka bakar derajat 2 itu luka yang terkena dari jaringan epidermis sampai dengan dermis, yang gejala klinisnya itu berbentuk bula atau lepuhan. Jadi ada terbentuk bula atau lepuhan, otomatis timbul kemerahan pada kulit ya. Oke, jadi saya kira itu ya. Pada kasus luka bakar, apa yang harus dilakukan pertama kali kalau kita menemukan pasien luka bakar? Kalau belum di rumah sakit, di lokasi kejadian, apa yang harus kita lakukan? Saya kira itu saja. Terima kasih kerjasamanya. Sampai ketemu minggu depan. Nanti kita nanti saya dengan tukar tingkat yang tentang waktu kembali. Oke, terima kasih ya. Saya tutup perkuliahan hari ini dengan ucapan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah video pembelajaran untuk mata kuliah keperawatan gawat darurat pada Prodi S1 Keperawatan Stikes Gunung Sari, Makassar. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen penyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Semoga mendapatkan penilaian positif dari tim penilai sertifikasi dosen tahun 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.